Baiklah, kita mulai dengan pengenalan dari screen ini. Di sini kita lihat ada 3 buah kolom. Kolom yang di tengah misalnya, kita lihat ada tombol stop atau run. Fungsinya adalah untuk memberi perintah lift ini berhenti ya, stop. Atau jika lift ini ingin beroperasi, maka dia harus posisi run. Kalau di stop, maka sangkar akan berhenti ya, dimanapun dia sedang berada. Tombol berikut adalah tombol untuk memanggil sangkar apabila sangkar sedang berada di lantai yang berbeda. Misalnya operator sedang di lantai 3, sangkar ada di lantai 1. Jika dia panggil call, maka sangkar akan bergerak dari bawah ke atas ke lantai 3. Dan sebaliknya. Berikutnya ini adalah tombol-tombol untuk memberi perintah kemana sangkar itu pergi. Tombol ini misalnya berarti operator memberi perintah untuk bergerak dari lantai 3 ke lantai 2. Di mana sangkar itu berada, misalnya di lantai, katakanlah sekarang sangkar ada di lantai 3, ya, di lantai 3, maka operator tidak perlu memberi perintah call lagi, karena sangkar sudah di lantai 3, dia bisa langsung memberi perintah sangkar harus pergi kemana, misalnya ke lantai 1, atau ke lantai 4, atau lantai 2, ya. Kecuali misalnya operatornya ada di lantai yang berbeda, misalnya di lantai 1, ya, sangkar ada di lantai 3, operator di lantai 1, tentunya dia harus panggil dulu sangkarnya agar ke lantai 1 dulu, baru kemudian dia memberi perintah mau kemana. Pada saat operator memberi perintah ke misalnya dari lantai 3 ke lantai yang lain, maka operator di lantai yang lain sudah tidak bisa memberi perintah lagi kepada sangkar ini, ya. Karena pada satu saat sangkar hanya melayani satu operator. Atau misalnya contoh seperti tadi, operator ada di lantai 1, sangkar ada di lantai 3. Setelah operator di lantai 1 itu memanggil sangkar di lantai 3, maka operator di lantai-lantai yang lain sudah tidak bisa memanggil lagi atau memberi perintah. Ya. Di kolom yang paling kanan ini adalah sensor-sensor yang dipasang di lift ya. Sensor ini menunjukkan sangkar itu posisinya ada di mana. Jadi kalau misalnya seperti ini kena sensornya, menunjukkan sangkar sedang tepat ada di lantai 3. Jadi lantai sangkar rata dengan lantai dinding di lantai 3. Kolom yang paling kiri ini adalah dashboard ya. Ini tidak muncul di lift yang fisik. Ini kita tampilkan agar kita bisa melihat status dari panel kontrol ini. Informasi ini sebenarnya sudah nanti ada di PLC tapi tidak ditampilkan. Untuk kesempatan ini kita tampilkan agar kita bisa memahami bersama-sama bagaimana panel ini bekerja. Kita lihat ada buzzer ya. Buzzer itu alat yang bisa memberikan suara ya. Nah, buzzer ini akan berbunyi selama 3 detik sebelum sangkar bergerak. Dia berbunyi panjang. Setelah 3 detik, dia bergerak naik atau turun. Buzzer itu akan berbunyi terputus-putus sampai sangkar itu sampai ke tujuannya dan berhenti. Maka buzzer baru berhenti. Fungsinya adalah memberi peringatan 3 detik pertama panjang bahwa sangkar akan bergerak. Ya. Nah, pada saat dia bergerak, dia juga memberi peringatan agar orang tidak memasukkan anggota tubuh ke lorong. Ini motor di hoist sebenarnya ada satu, tapi kita gambarkan 2 untuk menunjukkan motor hoist itu naik atau sedang turun atau berhenti.
Di sini juga kita bisa lihat informasi posisi sangkar ada di mana, kemudian dia dipanggil oleh siapa, di lantai berapa dia memanggil, dan menuju kemana dia. Kita juga lihat di sini ada status pintu ya, apakah dia itu terbuka atau tertutup. Ya. Pada saat sangkar sudah sampai di satu lantai, maka panel kontrol akan memberi kesempatan operator untuk membuka pintu ini atau menutup pintu ini selama 10 detik. Ya. Jika selama 10 detik setelah sampai operator tidak membuka sangkar ini, maka panel kontrol ini akan melayani permintaan operator yang berikutnya. Nah, sekarang mari kita coba jalankan lift ini ya dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan adalah pada saat pertama kali lift ini mau dihidupkan ya, maka harus disiapkan dulu. Yang kita lihat caranya adalah pertama ini stop dulu ya. Jadi bukan pada saat sedang run, tapi kita posisi stop. Yang kedua adalah pada saat itu mungkin sangkar tidak tahu ada di mana ya. Maka setelah stop, operator memindahkan mode operasinya ke mode operasi manual di panel kontrol. Jadi bukan otomatis dulu tapi masuk ke mode manual. Dengan mode manual itu operator bisa menggerakkan sangkar naik dan turun. Ya terserah sekarang mau dipasang sangkar itu digerakkan mau ke lantai 3 atau ke lantai 2 atau ke lantai 4 ya. Atau ke lantai 1 ya. Yang jelas sangkarnya harus ada di satu lantai rata dengan ini ya. Lantai dari sangkar rata dengan lantai dinding ya. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah pintunya harus ditutup, jadi jangan dibuka tapi ditutup, karena kalau pintu dibuka sangkar ini tidak akan pernah bisa bergerak. Bahkan pada saat sangkar sedang bergerak, kalau pintu dibuka, sangkar akan berhenti. Ya. Nah, sekarang jadi karena kita ingin menjalankan, pintunya kita tutup juga. Ya. Sangkar sekarang ada di posisi lantai 2. Ya. Nah, syarat ketiga adalah, ya, jadi syarat pertama adalah sangkar harus ada di satu lantai, terserah di lantai mana. Syarat kedua, pintu dari sangkar harus ditutup. Syarat ketiga adalah tombol ini statusnya harus bukan stop tetapi harus run. Ini semua sama, jadi Anda boleh menekan yang di mana saja sama aja, ya. Posisi run. Jadi tahap persiapan adalah seperti ini, hanya 3 syarat ini aja: posisi sangkar, run stop, dan status dari pintu. Nah, kita sekarang siap untuk operasi sehari-hari. Caranya adalah sederhana aja ya. Jadi kalau misalnya sekarang sangkar ada di lantai 2, operator di lantai 2, misalnya dia mau ke lantai 3, tinggal tekan ini aja, tombol perintah 3. Maka yang terjadi adalah buzzer akan berbunyi sebelum bergerak naik ya. Nah, setelah 3 detik buzzer akan terputus-putus, berbunyi terputus-putus dan bergerak naik, motornya bergerak naik. Kemana? Nah, tentunya ke lantai 3. Tidak dipanggil lagi karena tadi sangkar ada di lantai 2, operator langsung memberi perintah ke lantai 3. Jadi tidak dipanggil tapi langsung menuju ke lantai 3. Jadi sekarang motor sedang naik, ini bergerak naik dari lantai 2 ke lantai 3. Jadi kalau nanti kita tekan ini ya, sangkarnya sudah di lantai 3, motor ini akan seketika berhenti dan mulai memberi kesempatan operator untuk membuka pintu di lantai 3 ya. Dibuka. Nah, setelah dibuka, pada saat pintu terbuka, yang lain memanggil tidak dilayani. Atau yang dari lantai 3 ini sekarang udah di lantai 3 mau minta ke lantai 2, ke lantai 4, itu tidak dilayani. Kenapa? Karena pintunya sedang terbuka ya. Nah, kalau misalnya pintunya sekarang ditutup lagi, kemudian sekarang sangkar ada di lantai 3, misalnya dari lantai 1 memanggil. Dari lantai 1 memanggil,
Kita lihat ini berubah menjadi 1. Pada saat setelah dipanggil ya, motor bergerak ke bawah. Pada saat ini kalau misalnya di lantai 2 memanggil atau di lantai 4 memanggil, itu tidak akan dilayani. Tetap sangkar akan bergerak dari lantai 3 ke lantai 1 karena dipanggil oleh lantai 1. Kalau lantai 1 operator kemudian setelah memanggil, misalnya dia ingin bergerak ke lantai 2, dia tinggal menekan tombol lantai 2. Jadi kita lihat posisi sangkar semula di lantai 3, dipanggil oleh lantai 1, kemudian menuju ke lantai 2. Ya. Sekarang sedang bergerak ke bawah menuju ke lantai 1. Ini lepas, ke lantai 2. Di sini tetap tidak berhenti, jadi motor tetap turun karena sedang menuju ke lantai, sedang dipanggil ke lantai 1 dulu. Ya, ke lantai 1. Baru setelah di lantai 1, maka motor akan berhenti. Kita lihat, motor berhenti, kemudian memberi kesempatan 10 detik. 10 detik ya, pintu dibuka. Nah, setelah pintu dibuka, di lantai 1 ini operator bisa memasukkan atau mengeluarkan barang. Biasanya kan memasukkan barang karena dia baru memanggil. Dimasukkan barang, setelah selesai memasukkan barang, kalau pintu ditutup, maka hoist atau sangkar akan bergerak ke lantai 2 karena tadi dia memberi perintah ke lantai 2. Pada saat ini pun kalau misalnya lantai-lantai yang lain memanggil, dia tidak akan diladenin. Kita lihat di sini tidak ada, tidak diladenin, tidak dilayani ya. Nah, sekarang kalau kita tutup, tentunya dari lantai 1 akan bergerak ke lantai 2. Kita tutup, kita lihat akan naik ke lantai 2. Buzzer 3 detik, panjang, kemudian naik dari lantai 1 ke lantai 2. Lantai 1 menuju ke lantai 2, maka sangkar akan berhenti. Pintu ini kita lihat tidak dibuka ataupun ditutup, jadi dibiarkan saja. Nah, pada saat pintu tertutup, jika misalnya dipanggil oleh yang lain, ya, misalnya lantai 4 memanggil, maka sangkar akan bergerak naik ke atas dari lantai 2 ke lantai 4. Dipanggil oleh lantai 4, misalnya lantai 4 memberi perintah ke lantai 1, misalnya. Kita lihat posisi sangkar di lantai 2, dipanggil lantai 4 menuju ke lantai 1. Tentunya dia harus naik dulu, ya, naik ke lantai 4. Ini bergerak naik ke atas. Naik ke atas. Nah, misalnya pada saat ini sedang naik ke atas, pintunya dibuka. Kita lihat hoistnya akan berhenti. Berhenti dia. Ya. Kalau dia tutup lagi, dia akan meneruskan lagi. Dia naik lagi. Dari 2 menuju ke 4. Dari 2 menuju ke 4. Dia sampai ke lantai 3. Kalau dia kemudian sampai ke lantai 4, dia akan berhenti. Berhenti. Ya. Kemudian dia memberi kesempatan untuk ini, membuka pintu. Ya, operator memasukkan barang. Ya, setelah memasukkan barang, dia tutup lagi, maka dia akan bergerak dari lantai 4 menuju ke lantai 1 karena tadi dia tekan tombol 1. Dia tutup, maka dia akan turun. Dia bunyi dulu panjang selama 3 detik, kemudian terputus-putus turun menuju ke lantai 1. Lantai ini menuju ke lantai 2. Dan kalau menuju 1, maka motor hoist akan berhenti. Berhenti. Ya. Nah, biasanya kemudian tentunya biasa dibuka. Demikianlah operasi lift yang sangat mudah untuk digunakan.